Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan perkenannya kita bisa berkumpul, kita bisa sharing pengetahuan, kemudian mereview beberapa hal terkait dengan anemia anak ini, ya, untuk memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan sharing terkait dengan peran ahli gizi di dalam mengatasi atau mencegah, ya, lebih tepatnya adalah mencegah anemia pada anak, ya. Memang tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kiti, memang nanti juga separuh dari Selasa ya mungkin lebih menjelaskan terkait dengan registrasi dari STR, ya, karena memang itu ada kebutuhan dari teman-teman semua yang ingin mungkin direview kembali, ya. Saya mulai, ya, jadi kita akan coba sedikit bahas tadi kedua narasumber sudah dengan detail, kemudian sudah dengan jelas menyampaikan terkait hal-hal yang bersangkutan dengan anemia dan pada anak. Jadi tugas saya akan lebih ringan pada saat ini adalah fokusnya pada bagaimana seorang ahli gizi nanti berperan untuk mencegah anemia pada anak. Kemudian nanti dasar prakteknya seperti apa, kemudian untuk kemudian bisa mengaplikasikan segala pelayanan yang harus diberikan pada pasien anemia ini, pada konsumen ini perlu adanya izin praktek yang perlu kita lengkapi juga, ya. Yang pertama adalah tadi sudah dijelaskan dari awal Dokter Ani dan kita sepakat menggunakan pengertian yang disampaikan oleh WHO bahwa yang dikatakan anemia itu adalah adanya kondisi di mana kadar Hb itu di bawah normal, ya, dengan kategori atau dengan cut-off point dari masing-masing usia itu berbeda. Untuk anak, ya, 6 sampai 59 bulan itu sekitar 11 gram per desiliter, kemudian lewat dari situ itu bisa 11,5 sampai 12 gram per desiliter. Dan tadi juga sudah banyak disampaikan, jadi bahwa gejala yang ada pada anemia itu sebetulnya sangat mudah terlihat. Pasien atau anak ini akan terlihat lemah, kemudian tidak aktif, ya, kemudian bisa dilihat juga dari pemeriksaan fisiknya, dilihat dari kukunya, dilihat dari bibirnya, ya, dan seterusnya, Pak. Jadi mudah sekali untuk melihat anak ini menjadi anemia, ya. Oke. Anemia ini juga nanti yang disinggung karena perannya luas, ya, karena masalahnya juga adalah menyangkut secara global. Jadi diestimasi oleh WHO ada 42% pasien anak yang kurang dari 5 tahun ini mengalami anemia, ya. Kemudian dan ini sama besarnya dengan 40% dari ibu hamil, ya. Jadi artinya calon-calon ibu hamil yang 40% mengalami anemia juga itu akan melahirkan anak-anak yang mengalami anemia juga, ya. Oke, jadi fokusnya nanti peran ahli gizi ini akan meluas, tidak hanya melihat pada kondisi individual, tetapi juga pada kondisi-kondisi masyarakat. Nah, bagaimana di balita tadi sudah disampaikan oleh Ibu Galuh, ya, bahwa memang anemia ini sudah masuk di peringkat masalah kesehatan, ya. Kalau kita lihat kategorinya, ini sudah masuk di kategori moderat, ya. Kalau kita mengikuti standar WHO juga, sudah mencapai 8,5%. Selain kita juga tadi punya masalah bagaimana mengatasi kondisi gizi kurang dan gizi buruk serta stunting, ya. Baik, dan dari anemia juga perlu, jadi bahwa anemia ini bukan sesuatu yang sesuatu yang main-main istilahnya, ya, karena pada anak ini adalah calon penerus bangsa, ya. Jadi kalau misalnya anak sudah mengalami anemia pada saat dia kecil, ini akan mempengaruhi perkembangan motorik, ya, sampai dengan tingkat pengetahuan. Jadi diharapkan kita sebagai ahli gizi memang harus sangat serius untuk bagaimana caranya
agar kasus-kasus anemia ini atau angka-angka anemia ini bisa berkurang. Ya. Dan hubungan-hubungan penelitian-penelitian juga banyak yang memperlihatkan ya, jadi bahwa ada hubungan antara kasus-kasus di mana anak anemia ini berkaitan dengan morbiditas, mortalitas, dan pertumbuhan. Ya. Penentunya apa? Tadi juga sudah disampaikan. Ini kita singgung sedikit ya, karena di sini nanti kita bisa lihat peran dari dietitian. Jadi bahwa kalau kita ingin mengatasi suatu kondisi atau masalah gizi, terutama anemia ini, kita juga perlu ketahui determinannya apa atau penyebabnya itu apa. Ya. Yang pertama adalah dari masalah biologi, ya, yaitu adalah adanya defisiensi zat gizi, tadi sudah disinggung. Ada masalah gizi Fe, kemudian ada beberapa juga vitamin vitamin juga banyak yang kurang, ini juga menyebabkan anemia. Kemudian kondisi malnutrisi, kemudian di mana anak makan tidak cukup ya, sehingga tentunya kandungan Fe-nya juga menjadi sangat terbatas ya. Kemudian faktor pertumbuhan, faktor fisiologis ini perlu juga kita lihat ya, karena sebagian besar ini juga bisa mempengaruhi absorpsi dari asupan Fe tadi ya. Jadi penentu dari penyebab dari anemia itu bisa disebabkan oleh hal ini. Kemudian ada penyakit infeksi dan inflamasi. Jadi kalau tadi faktor biologi itu kemungkinan adalah tidak cukupnya anak ini makan sesuai dengan kebutuhan dari Fe-nya. Tetapi kalau dari penyakit atau infeksi dan inflamasi, kemungkinan karena adanya infeksi dan inflamasi ini, peningkatan kebutuhan dari Fe itu akan meningkat. Nah, kemudian ada masalah genetik juga. Masalah genetik yang dimaksud di sini adalah misalnya pasien terlahir dalam kondisi talasemia, ya, di mana pembentukan dari sel darah merahnya juga terganggu. Kemudian ada masalah dari sosial, behavior, lingkungan yang bisa mempengaruhi sehingga anak mengalami anemia ini, begitu ya. Seperti misalnya strategi berkaitan dengan makanan. Nah, strategi terkait dengan makanan itu adalah sebetulnya adalah semua upaya atau yang dikaitkan dengan bagaimana meningkatkan konsumsi Fe dengan berbagai cara. Ya, jadi misalnya tadi disampaikan bahwa bisa kita tingkatkan variasinya, jenis makanannya, kemudian bahan makanan apa yang bisa menghambat itu kita perhatikan gitu ya. Kemudian bahan makanan yang bisa yang bisa kebalikannya ya. Jadi bisa merangsang peningkatan Fe tersebut ya. Jadi bisa mengimprove atau memperbaiki absorpsi, kemudian bisa diimprove dari persiapannya, bagaimana si ibu ini bisa melakukan persiapan bahan makanan dengan baik, kemudian bagaimana memproses atau mengolah serta menyimpan bahan makanan dengan baik ya. Dan kemudian kita juga bisa lihat dari dua hal, jadi misalnya secara individu food based strategi ini contohnya rekomendasinya adalah dengan praktek-praktek breastfeeding atau praktek-praktek pemberian makanan yang lengkap dari anak itu mulai lahir sampai dengan nanti dia cukup umur ya, cukup usia. Dan
Ini tentunya perlu diketahui oleh sebagai ahli gizi, perlu kemudian mencari masalah yang paling dominan pada anak anemia itu apa, sehingga kita bisa memberikan target yang terbaik. Dan kemudian kalau food based strategi, rekomendasinya adalah contoh pada kelompok masyarakat adalah dengan pemberian food fortifikasi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Galuh ya. Dan kemudian ada pemberian suplementasi. Pemberian suplementasi ini diberikan kepada kelompok pasien atau kelompok anak yang memang dari makanannya tidak adekuat, sehingga diperlukan suplementasi. Jadi sama anak makan masih cukup, tentunya ini tidak perlu diberikan suplementasi. Tetapi kalau memang dari makanannya atau dari asupannya tidak cukup, bisa diberikan mikronutrien suplementasi dalam bentuk Fe maupun asam folat gitu ya. Selain asupan makan kurang, kemudian kelompok pasien atau kelompok anak yang dalam lingkungan dia beresiko infeksi, contohnya dia di kelompok yang rentan terhadap malaria misalnya, itu juga akan dibutuhkan suplementasi dari Fe tadi ya. Jadi strategi programnya adalah perlu kita pilih mana yang paling baik untuk supaya suplementasi ini bisa mencapai target tadi ya. Jadi misalnya apakah suplementasi ini bisa lewat dari edukasi-edukasi yang diberikan di sekolah-sekolah begitu ya, atau misalnya pemberian suplementasi yang diberikan kepada ibu hamil melalui sistem-sistem rujukan ya. Jadi misalnya dirujuk ke puskesmas, dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan suplementasi dari mikronutrien ini tadi. Kemudian spesifik gizi lagi, peran ahli gizi di sini adalah sebagai komunikator ya. Jadi bagaimana merubah perilaku dan sosial dari kelompok ibu yang punya anak atau balita ini, kemudian kita rubah pola pikirnya, kita rubah perilakunya ya, kemudian kita juga kalau bisa merubah dari lingkungan sosialnya untuk bisa mau melakukan praktek makan yang baik begitu. Nah, jadi caranya adalah tentunya di sini ahli gizi atau dietitian perlu meningkatkan kemampuan di dalam melakukan komunikasi interpersonal di sini ya. Kemudian juga bagaimana mempraktekkan komunikasi sosial dan behavior tadi. Jadi dengan cara misalnya bagaimana meningkatkan konsumsi lauk hewani, sumber hewani ya, bagaimana meningkatkan konsumsi sayuran dan buah ya, dan suplemen tadi begitu ya. Diperlukan suatu cara-cara atau metode-metode yang cukup mengena ya, yang tentunya perlu kita ketahui cara apa yang paling tepat. Misalnya juga menggunakan media-media yang lebih efektif ya. Jadi menggunakan flyers, menggunakan apapun yang bisa kita gunakan. Jadi mungkin teman-teman di puskesmas ini menjadi lebih punya inovasi, punya perkembangan, dan apalagi dengan adanya perkembangan zaman yang sudah berbasis IT ya. Kemudian ini bisa kita sesuaikan media tersebut ya. Nah, bagaimana dengan kelompok strategi yang terkait dengan sensitif gizi? Yaitu adalah suatu praktek-praktek atau strategi-strategi di mana peran ahli gizi ini adalah juga bisa mendukung ya. Contoh ada kondisi anak dengan infeksi ya. Jadi kita bisa melihat tadi sudah disampaikan bahwa HB rendah itu bukan hanya karena asupan kurang, bukan hanya karena absorpsi yang terganggu misalnya, tetapi bisa juga oleh karena kebutuhan gizi yang meningkat sehingga bisa jadi tidak tercukupi kebutuhannya. Nah, peningkatan kebutuhan ini bisa disebabkan oleh karena infeksi, begitu ya. Jadi tentunya pada kelompok-kelompok atau pada anak dengan resiko infeksi tersebut bisa kita kenali atau kita cari tahu dianalisa dulu tentunya kebutuhannya, dan kemudian kita cukupi kebutuhan Fe-nya.
Kemudian praktek-praktek di dalam sanitasi hygiene ya, juga termasuk dengan sanitasi hygiene dari handle makanan ya. Itu juga bisa mendukung di dalam pemenuhan sumber zat gizi yang terbaik ya, supaya tidak berisiko menjadi kurang begitu ya. Dan kegiatan intersektoral itu juga perlu perlu ditingkatkan tentunya ya. Kita bisa berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk supaya program-program ini bisa terlaksana dengan baik. Tentunya solusi-solusi anemia ini bisa kita kerjakan kalau memang kita mengetahui betul sasaran kita seperti apa, baik individual maupun masyarakat ya, tentunya seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sharing terkait dengan peran ahli gizi di dalam mengatasi anemia. Selanjutnya saya akan beralih kepada dasar atau best practice-nya begitu ya, bahwa kita ini termasuk adalah tenaga kesehatan yang sudah ada undang-undangnya ya, yang sudah termasuk di dalam undang-undang. Di sini bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang diakui dia punya kompetensi di bidang kesehatannya begitu. Kemudian dia kompeten kompetensinya juga dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan yang punya ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional. Yang nanti dibuktikan setiap teman-teman lulus itu akan mendapatkan sertifikat kompetensi, merupakan suatu tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan. Jadi untuk melakukan praktek kita untuk mengatasi, salah satunya mengatasi anemia ini perlu diperkuat ya, perlu diperkuat dengan adanya sertifikat kompetensi. Kemudian tenaga kesehatan termasuk ahli gizi juga harus melakukan registrasi. Itu adalah melakukan pencatatan resmi sebagai tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi yang dianggap sudah mempunyai kualifikasi tertentu dan diakui untuk menjalankan suatu praktek tadi. Kemudian nanti karena STR ini merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh konsil ya, konsil itu adalah suatu lembaga yang memang diakui oleh negara ya, yang berhak untuk mengeluarkan surat tanda registrasi tersebut. Selanjutnya STR ini juga nanti dasar untuk kita membuat surat izin praktek gitu ya. Jadi supaya kita punya surat izin praktek, kita melakukan STR dulu ya. Best practice-nya dalam melakukan kegiatan itu adalah pertama didukung oleh adanya peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek tenaga gizi ya. Di sini dikatakan bahwa tenaga gizi itu adalah siapa saja, yaitu dari D3, D4, S1 dan S2 ya. Dan kemudian mungkin ini yang terbaru, teman-teman juga jangan khawatir, jadi bahwa kita sudah punya standar kompetensi kerja ya nasional yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan ya, yang di bidang nutrisionis dan juga ada yang di bidang dietitian. Ya, di dalamnya mengatur kompetensi apa saja yang bisa dikerjakan oleh seorang ahli gizi dan kompetensinya apa saja. Ya. Dan kemudian juga didukung oleh adanya keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020 ya mengenai standar profesi nutrisionis. Di sini berisi tentang standar kompetensi ya seorang lulusan dari sekolah gizi dan adanya standar profesi itu sendiri ya. Jadi yang bisa maksud nutrisionis itu adalah orang yang berpendidikan di bidang gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lulus diploma 3 gizi, sarjana terapan gizi, sarjana gizi, magister gizi dan doktoral gizi. Nah, ada juga pada tahun 2019 ini ada istilah dietitian ya. Jadi bahwa ada yang disebut dietitian itu adalah sarjana gizi yang kemudian mengikuti pendidikan profesi dan ujian profesi
dan kemudian dinyatakan lulus, ya, diberi hak untuk mengurus izin dan memberikan pelayanan untuk menyelenggarakan praktek gizi dietetik, gitu ya. Nah, standar kompetensi nutrisionis itu apa saja? Ini ada beberapa hal yang nanti bisa kita tunjukkan bahwa kita memang layak melakukan pemberantasan dari anemia, begitu ya. Karena di sini peran nutrisionis di sini adalah mengelola asupan gizi masyarakat berbasis ilmiah dan holistik, di mana yang dikatakan asupan gizi masyarakat itu adalah melakukan proses seperti NCP, tetapi pada kelompok masyarakat. Gitu ya. Jadi dikenali dulu masalahnya, kemudian baru kita buat rekomendasi program apa yang sebaiknya dilakukan, begitu. Kemudian melakukan intervensi dalam intervensi yang terkait dengan baik individu, kelompok, dan masyarakat dengan cara merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan, dan mengevaluasi, ya, seperti misalnya penyuluhan, pelatihan, dan edukasi gizi. Dan kemudian yang ketiga, merencanakan, menyelenggarakan, juga mengembangkan dan mengevaluasi intervensi gizi dan diet pada individu, kelompok, masyarakat sebagai upaya kan ya, promotif dan preventif. Jadi kalau untuk penanggulangan anemi kita masuk di kelompok 3 ini tentunya ya. Kemudian membangun jejaring dan merancang rekomendasi dalam bentuk policy brief ya, dan menyelenggarakan advokasi di bidang gizi masyarakat. Jadi untuk melakukan tadi itu aksi melakukan lintas sektoral dalam mengatasi berbagai masalah gizi termasuk anemi tadi, kita perlu membangun jejaring tadi. Kemudian melakukan pemantauan penilaian dari program gizi masyarakat itu sendiri. Ya. Ini adalah perannya sehingga diberikan wewenangnya. Wewenangnya itu adalah mengelola proses asupan gizi terstandar atau misalnya baik secara individu, kemudian kelompok maupun masyarakat dengan cara melakukan proses PAGT tadi ya, melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis gizi, memberikan intervensi gizi ya, kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi gizi ya. Kemudian nanti kalau di dalam masyarakat, masalah di dalam masyarakat itu kita bisa nutrisionis itu diberi wewenang untuk mengelola program gizi masyarakat ya, baik yang sasarannya individu, sasarannya kelompok maupun sasarannya masyarakat yang mengutamakan upaya promotif dan preventif ya. Kemudian mengelola surveillance gizi pada kelompok dan masyarakat, kemudian juga diberi wewenang ya yang terkait dengan anemi ini adalah mengelola edukasi, mengelola konseling atau penyuluhan gizi tentang hubungan makanan, kebugaran dan kesehatan, serta melaksanakan advokasi dan pemberdayaan perbaikan gizi masyarakat. Oke, payung hukum lainnya yang bisa bisa kita pegang sebagai nutrisionis atau ahli gizi adalah mungkin teman-teman sudah tahu semua ya, terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019. Di sini mengatur tentang lembaga yang disebut Pusat Kesehatan Masyarakat. Di dalam sini ada nanti kegiatan-kegiatan apa saja, termasuk juga pelaksanaan teknis surveillance gizi ya, yaitu adalah Permenkes nomor 14 tahun 2019. Bagaimana mendeteksi masalah-masalah gizi, yaitu termasuk anemi tadi, kemudian bagaimana melaksanakan surveillance tadi supaya ini bisa bisa diusulkan untuk pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan perbaikan gizi. Jadi kalau kita lihat ini yang sudah kita kerjakan tentunya di teman-teman yang punya ruang lingkup di masyarakat sudah mengerjakan ini tentunya ya. Jadi ada 2 kegiatan, ada upaya kesehatan perorangan, ada upaya kesehatan masyarakat ya. Biasanya kalau upaya kesehatan perorangan ini ruang lingkupnya adalah individual ya, bentuknya adalah seperti konseling gizi. Bisa di posyandu, di pojok gizi, atau melakukan konseling gizi di klinik gizi. Nah, kemudian edukator gizi bisa dilakukan peran kita sebagai edukator gizi, yaitu sebagai penyuluh, melakukan penyuluhan bisa di sekolah-sekolah, kemudian di kelompok-kelompok masyarakat lainnya, gitu. Dan menganalisa dan melakukan semua hal terkait dengan program, ya baik analisa dan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program. Ya.
kemudian memantau distribusi FE di sekolah-sekolah. Ini mungkin yang sudah sering dikerjakan oleh teman-teman. Nah, kita masuk ke surat tanda registrasi. Kita review ya teman-teman ya. Jadi ini ada perkembangan bahwa sekarang registrasi STR. Jadi tadi maaf supaya nggak terlalu ini. Jadi setelah kita tahu bahwa baseline best practice kita mengerjakan pelayanan di masyarakat maupun secara individual itu sudah ada best practice-nya. Sekarang bagaimana teman-teman kemudian bisa melakukan praktek? Ini kita masuk ke dalam penjelasan terkait dengan surat tanda registrasi gitu ya. Jadi surat tanda registrasi ini diatur di merupakan amanat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Di sini disebutkan bahwa semua tenaga kesehatan itu wajib memiliki STR ya. Kemudian STR ini dikeluarkan oleh konsil ya. Konsilnya ini sudah ada untuk masing-masing tenaga kesehatan termasuk gizi. Ya, ini biasanya konsil ini nanti dipilih atau diusulkan oleh profesi ya, dalam hal ini kita persagi, kemudian nanti dipilih dan nanti SK-nya itu biasanya dari presiden begitu ya, setelah memenuhi persyaratan. Jadi kalau lembaga yang mengeluarkan STR ini adalah namanya sekarang TKTI atau KTKI, KTKI. Nah, kemudian STR ini berlaku 5 tahun, kemudian bisa diregistrasi ulang setelah memenuhi beberapa persyaratan tentunya. Jadi kita perlu melakukan aplikasi STR atau mengusulkan berkas-berkas supaya STR kita bisa terbit, begitu ya. Nah, setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktek tanpa memiliki STR ini bisa dikenakan denda, ya. Paling banyak adalah 100 juta. Kalau kami di RSAS, kalau tidak punya STR, ini biasanya nggak dapat remun. Jadi itu merupakan suatu persyaratan mutlak ya untuk seorang tenaga kesehatan di dalam melakukan pelayanan begitu. Kemudian pada PMK 83 tahun 2019 mengatur tentang registrasi tenaga kesehatan. Jadi di sini ditetapkan ya, jadi bahwa setiap nakes itu hanya punya 1 STR saja. Ya, jadi hanya dapat memiliki STR pada 1 jenis nakes. Jadi kalau kita misalnya ahli gizi nggak bisa ya, misalnya minta STR-nya Kesling misalnya seperti itu, tidak. Jadi hanya punya 1 jenis STR saja. Oke. Nah, apa sih hubungannya antara STR kemudian dengan perizinan? Ya, jadi registrasi itu adalah suatu bukti bahwa ahli gizi itu punya punya kompetensi, punya diakui keterampilannya dan dicatat resmi oleh persagi dalam hal ini sebagai organisasinya. Jadi adalah bukti tertulis ya untuk ini. Nah, biasanya sebelum terbit STR ini dilakukan sertifikasi dari nakes ya. Jadi pertama adalah di sertifikat kompetensi dulu. Ya, jadi setelah lulus biasanya nanti akan mengalami uji kompetensi ya. Kemudian lulus dapat sertifikat kompetensi. Karena ini amanat dari Permendikbud 2020 begitu. Nah, berdasarkan ijazah, berdasarkan sertifikat kompetensi inilah kemudian bisa kemudian mengusulkan yang namanya STR tadi ya. Sebagai bukti nanti beberapa berkas kita lampirkan ya, dan ini diatur di Permenkes 83/2019. STR sudah keluar, nanti bisa kita mengurus yang namanya SIP, yaitu bukti tertulis ya. Biasanya bukti inilah, SIP inilah yang memberikan bukti bahwa kita bisa menjalankan praktek di bidang Yankes ya, dengan yang memiliki izin begitu. Bukti tertulis yang diberikan oleh Pemda, kabupaten atau kota kepada nakes sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek. Ya. Ini biasanya Permenkesnya diterbitkan oleh masing-masing.
Jadi ada dari Permenkes tahun 2014 begitu ya. Nah, ada perkembangan regulasi di dalam registrasi nakes ya dari tahun 2010 sampai 2019. Jadi kalau teman-teman yang terakhir mengurusnya di tahun 2010 itu ada sedikit perubahan ya. Jadi kalau dulu SR itu dikeluarkan oleh MTKI ya, dilakukan secara manual, secara kolektif ya. Jadi berkas kita bisa kolektif bareng-bareng dalam satu berkas, tapi sekarang registrasi bisa dilakukan secara online ya. Kemudian STR juga diterbitkan oleh konsil dari masing-masing nakes ya. Ini perubahannya yang terakhir seperti ini. Nah, untuk registrasi online ini makanya perlu dipahami bersama bagaimana caranya dan apa saja persyaratannya begitu. Nah, sebelum itu kita lihat dulu jenis-jenis STR ya dan masa berlakunya. Jadi STR itu ada 3 jenis ya. Kalau kita sebagai WNI kita akan masuk di kelompok STR ya. Tetapi kalau WNA bisa disebut STR sementara dan STR besar. Ya. Nah, yang mendapat STR di sini adalah WNI lulusan dalam atau luar negeri, tapi dia statusnya adalah warga negara Indonesia. Kemudian STR ini biasanya berlaku 5 tahun ya. Setiap 5 tahun sekali ini harus kita update dengan melakukan pengusulan STR tadi ya, yang biasanya berakhir pada tanggal lahir. Jadi batas waktunya dari tanggal lahir. Kemudian dapat diregistrasi ulang sesuai dengan persyaratan yang ada ya. Tapi kalau STR sementara ini dimiliki oleh warga negara asing, dia berlakunya hanya 1 tahun dan diperpanjang setiap 1 tahun berikutnya ya. Nah, kemudian kalau STR yang bersyarat itu adalah WNA yang kemudian dia mengikuti program pendidikan spesialis atau pelatihan di Indonesia ya. Dan STR ini secara otomatis akan tidak berlaku kalau misal masa berlakunya habis ya, atau dicabut atas dasar peraturan perundangan, atas permintaan yang bersangkutan, kemudian bisa juga karena meninggal dunia ya, secara otomatis STR-nya selesai begitu ya. Dan kemudian yang bersangkutan telah memperoleh STR dari registrasi ulang. Atau bisa jadi maksudnya begini, jadi kalau STR-nya sudah terbit yang baru, otomatis STR yang lama itu tidak bisa lagi dipergunakan. Ya. Nah, untuk registrasi secara online ini akan nge-link, ya, data-data kita akan nge-link ke coding ke Simponi ya, coding billing pembayaran ya, nge-link kepada Pos Indonesia, tapi nanti saya jelaskan sekarang sudah tidak lewat ini lagi. Kemudian bisa nge-link kepada data dikti ya, atau data dukcapil ya, untuk peserta-peserta yang baru begitu ya. Ya, jadi manfaatnya STR itu bisa untuk kita mendaftar untuk Nusantara Sehat, biasanya ditentukan persyaratan itu ya, sebagai CPNS ya, kemudian database organisasi profesi misalnya Persagi ya, kemudian kita juga STR ini sebagai dasar dari BPPSDMK ya, kemudian ini saya lupa ya PTSP di Kota Palembang ini apa ya, jadi ini adalah pemanfaatan dari data STR gitu. Nah, mekanismenya seperti apa? Yang pertama adalah kita menyiapkan semua dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan apa saja yang diperlukan nanti akan saya sampaikan di bawah selanjutnya ya. Ini kita lihat dulu mekanisme pengajuannya. Jadi kita secara mandiri menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan ya. Kalau dokumen persyaratannya sudah lengkap semuanya, boleh kemudian kita masuk ke mulai melakukan registrasi lewat online tadi, yaitu menggunakan website ktki.kemkes.go.id ya. Nanti di situ akan diminta alamat email, kemudian kita diminta login ya, ada dengan validasinya NIK, jadi ada PIN-nya dulu yang nanti harus kita garap dulu ya, supaya kita dapat PIN-nya dengan validasinya dalam bentuk NIK. Nah, kemudian di situ nanti ada pilihan apakah kita termasuk registrasi baru atau termasuk registrasi ulang. Yang dimaksud registrasi baru itu adalah
teman-teman yang baru lulus ya, yang belum punya STR, yang baru pertama kali mengusulkan untuk STR ya, ini nanti biasanya ada database yang khusus diminta yang nanti divalidasi datanya kalau yang ke Dikti ya, karena nanti yang diminta adalah nomor induk mahasiswa. Jadi untuk lulusan yang di atas tahun 2013 ya, ini akan dicek, akan diminta NIM-nya, nomor induk mahasiswanya. Tapi kalau yang lulusan di bawah tahun 2013 ini biasanya dilihat nanti RPL-nya ya, seperti ini. Nah ini kalau ada misalnya dia dietitian, dia diminta RPL-nya, kemudian nanti dia terkoneksi dengan Dikti ya. Kemudian setelah kita isi, kemudian kita upload datanya, ya, kemudian nanti akan dilakukan validasi oleh MTKI atau KTKI pada yang sekarang ini, ya. Nah, kalau yang registrasi ulang bagaimana? Ini adalah orang-orang atau kita yang memang sudah awalnya punya STR, kemudian kita melakukan registrasi ulang, ya. Kita menggunakan yang penting di sini adalah ada rekomendasi dari OP yang kita harus lengkapi ya, dan kemudian kita upload secara mandiri. Jadi ini semua dilakukan secara mandiri, kemudian nanti juga dilakukan validasi. Nah, setelah ada validasi barulah ada pembayaran ya, jadi ada iuran lah, semacam iuran atau ini yang terkoneksi dengan Simponi tadi. Nah, ada kode billingnya, jumlahnya adalah 100.000 ya. Nah, kemudian nanti setelah sudah tervalidasi, sudah kita bayar, nanti kemudian ada pembubuhan tanda tangan elektronik ya. Di sini ada barcode-nya juga begitu, sehingga kita bisa cetak STR ya. Alur ini kalau dulu ada kita belum bisa mencetak secara mandiri, memang ada proses, kemudian STR itu di packing, kemudian dikirim oleh MTKI melalui pos kecamatan. Tapi sekarang ini sudah berhenti ya, sudah selesai. Tidak ini karena kita bisa melakukan pencetakan STR secara mandiri begitu. Jadi perubahan registrasi dengan aplikasi STR online ini, yang pertama adalah websitenya berubah ya, dari mtki.kemkes.go.id menjadi ktki.kemkes.go.id. Kemudian tidak ada lagi berkas yang kita kirim atau kita bawa-bawa sejumlah berkas yang tebal untuk kita bawa ke MTKI. Ya, kalau dulu waktu tahun 2010 saya ngalamin, jadi bawa berkas begitu banyaknya, tebalnya itu dibawa ke dinas provinsi dulu, kemudian dinas provinsi kirim ke MTKI begitu. Nah sekarang ini sudah paperless, jadi kita upload ya, semua berkas yang kita punya kita upload sebagai persyaratan usulan STR ya. Kemudian data-data kita ini sudah terkoneksi dengan catatan sipil ya, atau direktorat kependudukan, kemudian dengan Dikti ya, untuk diverifikasi nomor induk mahasiswanya, kemudian dengan CPD online dan Simponi Kementerian Keuangan begitu. Kemudian bedanya lagi, perubahannya adalah kita bisa menelusuri status kita sudah sampai mana progresnya. Apakah pada proses kita masih menunggu divalidasi atau memang sudah lewat dari validasi begitu ya. Jadi kita bisa ngecek itu status progres dari STR tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya yang berbeda juga dengan perubahan yang lainnya adalah validasi data. Nah, dulu validasi data dilakukan oleh MTKI ya. Nah, sekarang sebetulnya ada perwakilan dari OP yang ada masuk di dalam KTKI atau konsil-konsil tadi. Kemudian pembayarannya dilakukan setelah data valid. Jadi kalau data belum valid, kita belum diminta untuk melakukan pembayaran. Beda kalau yang lalu kita bayar dulu, kemudian nanti sudah sampai di MTKI, ada berkas yang harus dilengkapi lagi, kita kirim pada pembayaran yang 100.000 itu sudah kita lakukan.
Kemudian semua terpusat pembayaran itu di simponinya Kementerian Keuangan. Ya. Kemudian ada tambahan barcode ya dari STR yang ada karena ini sistemnya adalah online. Kemudian pengiriman STR menjadi dikirim langsung ke nakes ya. Tidak lagi melalui kantor pos kecamatan sebetulnya ini ya. Kemudian pengusul dapat berkomunikasi dengan validator ya. Kalau misalnya memang kita diminta untuk melengkapi berbagai berkas ya, misalnya berkas kita masih kurang cukup atau misalnya ada kekurangan, kita bisa berdiskusi atau berkomunikasi dengan validator. Kemudian pengusul dapat bertanya atau berkonsultasi melalui email. Ya, jadi ada salurannya ya, ada email khusus yang kita bisa gunakan atau menggunakan WhatsApp begitu. Nah, pengusulan STR itu dilakukan oleh individu tenaga kesehatan. Jadi masing-masing, kemudian nanti tanda tangannya juga menggunakan tanda tangan elektronik. Ya. Yang dimaksud tanda tangan elektronik itu apa? Tanda tangan elektronik itu adalah kita tanda tangan, kemudian kita foto atau kita scan, itu adalah tanda tangan elektronik. Semua berkas kita lakukan seperti itu, ya. Nah, dengan proses online tadi, ini sistem akan mengirimkan beberapa pemberitahuan terkait dengan proses atau alur dari STR itu tadi ke pemohon. Biasanya yang diinformasikan apa saja, yaitu yang pertama adalah PIN. PIN kita itu sudah berhasil atau belum. Kemudian data kita itu sudah berhasil diupload atau belum. Ya, jadi teman-teman semua tidak perlu khawatir. Ketika kita mengupload, nanti sistem juga akan menjawab apakah sudah betul atau belum kita melakukan uploadnya. Ya. Kemudian di sini ada validasi data. Jadi kalau jika datanya ditolak, ini akan ada pesan juga yang disampaikan. Jadi apa bentuknya? Kemudian kalau ada yang diperbaiki juga ada pesan. Jadi kita hanya perlu melihat atau setiap waktu kita melihat progres dari sistem ini. Ya, jadi kita akan tindak lanjuti sesuai dengan yang diminta dari hasil validasi data tadi. Ya. Nah, kemudian juga akan diberikan informasi mengenai pengajuannya ini. Kalau sudah selesai, itu dia akan memberikan informasi ketika kita melihat sistem tadi, ya. Dan melihat status STR-nya sudah sampai di mana tadi, ya. Ya. Nah, ini perubahan-perubahan kalau kita lihat dulu ya, kalau teman-teman yang melakukan yang sudah punya STR, kita dulu bentuk STR-nya kan seperti ini ya. Karena ini masih dikerjakan secara manual, ya, tanda tangannya manual, cap, gitu ya. Kalau sekarang di tahun 2020 sudah dengan elektronik dengan STR atau cetak mandiri, ini ada tulisannya ESTR, kemudian ada barcode-nya, ada tanda tangannya begitu. Jadi bentuknya semua sudah dalam bentuk elektronik, ya. Gitu. Nah, pada saat kita mendapatkan STR, kita perlu juga mengecek keaslian STR ini, apakah STR ini sudah memang terdaftar, sudah resmi terdaftar di KTKI. Yaitu caranya adalah kita melakukan scan barcode tadi pada STR, kemudian yang sebelumnya kita ini dulu, download dulu aplikasinya, ya, pada HP kita, ya, sehingga kemudian nanti akan muncul laman dari browsernya yang menunjukkan apakah STR ini asli atau tidak. Jadi akan ada informasi di sini bahwa memang STR kita itu asli, begitu. Kemudian termasuk legalisir. Ya, kalau kita membutuhkan STR yang legalisir, ini juga dilakukan secara online. Caranya adalah masuk ke dalam aplikasinya sama ya. Jadi ada aplikasi yang harus kita download. Kemudian nanti di sini ada petunjuknya sehingga kita bisa mencetak kartu tanda registrasi. Ya, di sini klik registrasi start online dengan aplikasi STR online. Kemudian kita masuk menggunakan email dan PIN. Ya, setelah kita mengisi captcha, kemudian kita masuk, baru kemudian pilih cetak kartu anggota. Di sini kemudian kita bisa simpan terlebih dahulu atau bisa kita langsung cetak sebetulnya ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Itu tadi kalau kita sudah berhasil melakukan ini STR, sebetulnya persyaratan untuk
mengusulkan STR itu apa saja ya, yaitu yang pertama dokumen yang yang diperlukan ada 10 item, tapi tergantung dari jenis registrasinya. Jadi kalau yang baru atau perpanjangan atau dia alih profesi atau dia naik level itu akan berbeda satu sama lain. Jadi mungkin ada yang sama tapi ada yang berbeda. Tadi ya saya ulangi lagi, jadi bahwa register STR registrasi baru itu adalah bagi teman-teman yang memang baru lulus atau baru ingin membuat STR begitu ya. Kalau yang ulang atau re-registrasi STR bisa saja bentuknya dia ada tiga macam ya. Jadi kita nanti tinggal pilih apakah kita masuk di kategori perpanjangan atau masuk di kategori alih profesi atau masuk di kategori naik level. Contohnya adalah yang dimaksud perpanjangan itu adalah misalnya saya melakukan registrasi dengan status pendidikan saya masih sama dari STR yang lama dengan yang baru, ini kita masuk di kategori perpanjangan. Tetapi kalau yang disebut alih profesi itu bisa saja teman-teman yang dulunya mungkin kategorinya adalah profesi yang lain ya, kemudian balik lagi ke profesi gizi misalnya, ya ini alih profesi, atau melakukan re-registrasi itu karena ada naik level, misalnya STR yang lama itu dia D3 gizi, tetapi kemudian pada saat ini sudah S1 ya, atau misalnya dari D4 atau S1 saat ini jadi S2 misalnya seperti itu. Jadi nanti persyaratannya ngikutin kategori yang naik level ini ya. Nah, kalau STR sementara ini untuk yang WNA begitu ya. Yang pertama yang disiapkan adalah foto. Foto mutlak untuk semua jenis registrasi 4x6, fotonya foto formal, yang disebut foto formal itu ya seperti yang kita buatlah ya, seperti bikin foto KTP, kita bikin foto KTA seperti itu ya, dengan latar belakang warna merah begitu. Kemudian kita siapkan form ya. Kemudian ijazah diperlukan bagi untuk yang registrasi baru, alih profesi maupun naik level, ya juga termasuk STR sementara. Kalau yang perpanjangan, artinya dia tidak ada perubahan statusnya, jadi tidak perlu melampirkan ijazah karena dianggap masih sama begitu. Kemudian melampirkan sertifikat kompetensi, ya sesuai dengan format yang diminta dari Dikti. Ya, kemudian ini semua melampirkan, kemudian surat sehat dari dokter yang ber-SIP 3 bulan terakhir, ya, kita lampirkan kalau perlu nah dokter yang ber-SIP itu yang mana, yang pasti punya NIK-nya ya gitu. Jadi masih praktek begitulah ya. Nah kemudian ada surat sumpah atau surat pernyataan sumpah profesi. Ini dibutuhkan oleh siapa? Oleh yang peregister baru atau alih profesi maupun STR sementara. Jadi kalau yang re-registrasinya oleh kategorinya perpanjangan atau naik level itu tidak perlu lagi. Kemudian patuh etika profesi. Nah ini sesuai dengan nanti kita ada penjelasannya ya. Jadi untuk yang perpanjangan maupun yang baru itu perlu melampirkan ini ya. Kemudian melampirkan STR lama bagi yang melakukan registrasi ulang, ya. Kemudian melampirkan kecukupan SKP. Jadi rekomendasi bahwa kita sudah memenuhi syarat 25 SKP, ya. Itu bagi yang melakukan perpanjangan dan registrasinya untuk alih profesi. Ya. Kemudian untuk evaluasi kompetensi ini hanya dikhususkan pada kategori STR yang sementara untuk WNA ini tadi ya. Jadi mereka harus melampirkan bahwa mereka punya kompetensi apa saja dan kemudian nanti dievaluasi oleh Persagi biasanya begitu ya. Nah ini nanti dilampirkan untuk sebagai syarat kita melakukan registrasi STR tadi. Ya,
Ini adalah dokumen yang perlu diupload untuk registrasi baru ya, jadi seperti ijazah ya, kemudian mungkin ijazah jelas ya, kemudian surat pernyataan sumpah profesi. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini didapatkan dari perguruan tinggi. Jadi kalau teman-teman lulus kan biasanya ada sumpah profesi gizi ya, yang formatnya telah diberikan oleh Persagi. Jadi ada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Persagi begitu. Kemudian ada pernyataan etika profesi gizi ya, yang dikeluarkan juga oleh Persagi kalau nggak salah ya. Terus kemudian ada surat sehat dari dokter yang ber-SIP 3 bulan terakhir yang kita lampirkan. Kemudian ada foto, nih foto bentuk formal 4x6, latar belakang merah ya. Kemudian ukurannya adalah 220 KB ya. Juga KTA ya. KTA juga kita upload bersama dengan surat patuh etika begitu ya. Ini adalah dokumen-dokumen yang diupload untuk yang registrasi baru. Nah, ini adalah jenis registrasi yang ulang ya. Yang ulang atau yang perpanjangan atau yang disebut re-registrasi ya. Nah, ini juga melampirkan surat patuh etika profesi. Caranya bagaimana? Yaitu adalah kita bisa mendapatkan formatnya dengan mengunjungi websitenya Persagi. Ya, di sini nanti kita isi semua data kita ya, kemudian nanti nanti akan dikeluarkan surat pernyataan etika profesi gizi oleh Persagi begitu. Kemudian sertifikat kompetensi juga diperlukan ya. Kita masuk ke websitenya ID kalau nggak salah Persagi ya ID. Nah, kemudian nanti di sini akan dikeluarkan ya sertifikat kompetensinya, kemudian cara mendapatkan surat rekomendasi. Nah, ini surat rekomendasi dari Persagi, dari Persagi itu juga atas rekomendasi dari DPD ya, setelah memenuhi angka kecukupan SKP. Ya. Jadi SKP itu bisa didapatkan kita melakukan aktivitas yang memang sudah ada ketentuannya di portofolio. Ya. Nanti setelah dapat rekomendasi dari DPD, kemudian kita bisa kirimkan ke Persagi supaya mendapatkan surat rekomendasi seperti ini. Ya. Nah, untuk perpanjangan STR, ini diatur di Permenkes 83 garis 2019 tentang registrasi nakes. Jadi teman-teman kalau untuk mau lebih jelasnya bisa buka Permenkes ini. Di sini dikatakan begitu tadi ya, persyaratannya di STR itu hanya berlaku untuk 5 tahun yang berakhir di tanggal lahir. Kemudian setiap tenaga kesehatan mengajukan STR-nya melalui daring atau online dengan memenuhi persyaratan registrasi. Nah, kemudian persyaratannya juga disampaikan di sini, yaitu memiliki STR lama. Jadi STR lama itu mutlak harus ada gitu ya. Kemudian ada sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Kemudian ada surat keterangan sehat fisik dan mental. Kemudian adanya etika profesi ya. Kemudian telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi yang nanti dibuktikan di dalam surat kita mengajukan portofolio ke DPD ya, ada surat rekomendasinya dan angkanya cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut ya. Nah, nanti dibuktikan dengan pemenuhan syarat satuan kredit dari profesi itu sendiri. Oke. Nah, ini ada 5 ranah dari pengembangan profesian yang perlu kita update terus dari tahun ke tahun, karena ini nanti dibutuhkan pada saat kita melakukan proses registrasi tadi, begitu ya. Jadi misalnya mengikuti seminar, workshop, kursus ya, kemudian melakukan penelusuran ya, membaca artikel di jurnal yang terakreditasi ya, ini semua nanti bisa punya nilai SKP tertentu yang dikeluarkan oleh Persagi. Kemudian menunjukkan profesionalismenya, yaitu melakukan praktek pelayanan kepada pasien atau klien, bisa sebagai juga pembicara atau moderator pada seminar, workshop, ya, kemudian berpartisipasi dalam audit medik misalnya, ini juga punya nilai SKP.
termasuk pengabdian masyarakat, misalnya teman-teman melakukan bakti sosial, melakukan penyuluhan, aktif sebagai pengurus organisasi profesi, aktif dalam pokja-pokja tertentu yang terkait dengan kegiatan-kegiatan gizi misalnya. Nah, ini juga bisa dikeluarkan atau punya nilai SKP-nya ya. Nah, ini nanti semua ada juknisnya, teman-teman perlu membaca juknis dari penyusunan portofolio tadi. Kemudian ada publikasi ilmiah. Ya, jadi kalau teman-teman melakukan penulisan buku, menerjemahkan buku di bidang ilmunya, ya, kemudian menulis tinjauan pustaka, ya, yang dipublikasi di jurnal, ya, yang tentunya jurnalnya itu yang terakreditasi, ini juga bisa dinilai SKP-nya, ya. Termasuk melakukan penelitian, kemudian teman-teman mengajar misalnya di institut atau di akademi Poltekkes misalnya, ya, atau di universitas yang terkait dengan gizi, ini juga ada. Kemudian menjadi instruktur klinis, ya, atau sebagai asesor kompetensi. Nah, ini juga punya nilai SKP tertentu. Nah, ini semua seluruh kegiatan yang kita kerjakan sehari-hari perlu kita kumpulkan, kemudian nanti bisa sebagai kita melakukan proses re-registrasi STR tadi, ya. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu disampaikan atau update-nya, yaitu yang pertama, ini yang terbaru ya, yang perlu teman-teman tahu, jadi bahwa untuk mendapatkan surat rekomendasi dari DPD Persagi itu diberikan bila mencapai 25 SKP. Yang terbaru ini adalah minimal harus ada di 3 ranah. Ya. Yang dimaksud 3 ranah itu adalah misalnya contoh di ahli gizi rumah sakit begitu ya, cakupannya dia mengumpulkan SKP-nya itu misalnya dari kegiatan ilmiah lisan, kegiatan ilmiah lisan itu misalnya seminar, workshop, misalnya webinar seperti ini, begitu ya. Ini bisa kita kumpulkan sertifikat-sertifikat tersebut yang tentunya SKP-nya dari Persagi, kemudian selama 5 tahun ya, dan maksimal hanya bisa diusulkan 15 SKP. Jadi kalau lebih dari itu tentunya tidak bisa, karena nanti 10 SKP-nya perlu diambil dari 2 ranah yang lain. Misalnya teman-teman melakukan asuhan gizi rawat inap, ya, kemudian ada pedoman asuhan gizi, misalnya. Ini dianggap sudah 3 ranah, ya, atau 3 poin begitu. Nah, bagaimana dengan ahli gizi puskesmas? Juga sama. Jadi kalau misalnya melakukan kegiatan ilmiah lisan maksimal 15 SKP, kemudian nanti 10 SKP-nya bisa sebaiknya diambil dari 2 ranah, entah mau dari kegiatan gizi di puskesmas, kemudian yang ketiga melakukan penyuluhan misalnya seperti itu. Ini mutlak ya sekarang menjadi suatu ketentuan, karena kalau misalnya kurang dari 3 ranah, ini akan ditolak oleh KTKI, ya. Nah, kalau sudah ditolak artinya kita harus memperbaiki. Jadi prosesnya harus ke belakang lagi, mengusulkan lagi portofolio. Nah, ngulangnya kan dari DPD ya, dari DPC ke DPD, DPD ke DPP, ya itu lama sekali nanti. Jadi proses pendaftarannya akan menjadi sangat lambat ya. Jadi diharapkan ini menjadi satu informasi yang harus kita ikuti begitu. Ya. Kemudian kita upload. Ya, sekarang dokumen dari DPD Persagi juga diupload ya. Diupload surat-surat rekomendasi tadi ya. Yang diupload apa saja? Yaitulah surat rekomendasi re-registrasi STR. Ya, di sini ini contohnya ya. Yang bertanda tangan adalah ketua DPD-nya, kemudian menyatakan siapa tenaga kesehatannya, ada nama, tanggal lahir, kemudian anggota Persagi mana misalnya, kemudian nomor anggota Persaginya berapa, nomor STR-nya, alamat rumah ya. Nah, kemudian rekapitulasi dari 25 SKP. Nah, ini ada 3 ranah yang perlu dimasukkan begitu ya. Ini ya minimal 25. Kalau lebih dari 25 nggak apa-apa. Jadi itu yang penting minimalnya adalah 25 SKP, di mana 15 SKP-nya itu dari kegiatan ilmiah lisan gitu.
nanti ditandatangani oleh. Mohon maaf boleh ini waktunya. Oh ya, tinggal sedikit lagi. Tinggal ini 2 sudah lagi. habis, sudah lewat. Oh ya, ya oke. Ya ini ditandatangani oleh Ketua DPD berdasarkan hasil penilaian portofolio dari tim penilai dari DPD-nya. Ya ini juga diusulkan awalnya dari DPC dulu, jadi teman-teman mengusulkan dari DPC, kemudian nanti DPC mengusulkan ke DPD, kemudian nanti diterbitkan hasil penilaian portofolio. Ya di sini ada ketua tim penilainya, disaksikan oleh 2 penilai lainnya begitu. Nah ini ada bentuknya seperti ini adalah tahun ke-1, ke-2, 3, ke-4, ke-5 begitu ya. Oke, terakhir ya, yang perlu juga diperhatikan, ini saya dapat titipan dari sekretaris DPD. Jadi waktu mau upload untuk STR yang lama itu harus bersama dengan KTA. Jadi dijadikan satu PDF katanya ya. Jadi STR lama itu halaman 1, nanti KTA-nya halaman 2 ini diharapkan bisa kita ikuti. Baik, terima kasih. Nggak kerasa ya waktunya udah habis. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.